Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rosi Nurmita dari THPA. Oke, kali ini saya akan membahas tentang struktur jaringan pada tumbuhan dan epidermis serta derivat epidermis. Oke, pertama-tama, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur, bentuk, dan fungsi yang sama. Jaringan terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan epidermis. Pertama, jaringan meristem. Apa itu meristem? Jaringan meristem atau jaringan muda adalah jaringan yang masih aktif melakukan pembelahan serta pemanjangan sel. Jaringan meristem terbagi menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal, yang kedua, meristem interkalar, yang ketiga, meristem lateral. Meristem apikal biasa dijumpai pada pucuk pohon serta ujung akar. Aktivitas dari meristem apikal menyebabkan pertumbuhan panjang pada akar dan batang. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem interkalar biasa dijumpai pada ruas-ruas batang monokotil. Aktivitas dari meristem interkalar ini dapat menyebabkan pemanjangan ruas-ruas batang monokotil. Yang ketiga, meristem lateral. Meristem lateral dapat menyebabkan pertambahan diameter pada batang. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah dan melakukan pemanjangan. Pada jaringan epidermis ini sudah mulai melakukan diferensiasi atau penspesialan fungsi dari jaringan. Jaringan epidermis terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Yang kedua, jaringan parenkim atau jaringan penguat. Yang ketiga, sklerenkim dan kolenkim, jaringan penyokong. Dan yang keempat, xilem dan floem, yaitu jaringan pengangkut. Oke, selanjutnya epidermis dan derivat epidermis. Epidermis atau jaringan pelindung dari tumbuhan. Epidermis terletak di bagian terluar dari tumbuhan. Yang kedua, derivat epidermis. Derivat epidermis terdiri dari stomata dan trikoma. Yang pertama, stomata. Stomata adalah mulut daun. Stomata berfungsi untuk tempat respirasi dari tumbuhan. Stomata dapat dijumpai pada bagian atas dan bagian bawah daun. Sel stomata terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sel penjaga. Yang kedua, sel celah stomata. Yang ketiga, sel pelengkap. Yang kedua, trikoma atau rambut daun. Meskipun disebut rambut daun, sebenarnya trikoma dapat dijumpai pada batang, bunga, buah, serta akar. Pada batang, trikoma berfungsi sebagai pelindung bagi batang. Pada akar, trikoma berfungsi untuk membantu akar menyerap air dan garam-garam mineral yang terdapat pada tanah. Pada daun, trikoma membantu mengurangi penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Pada bunga, trikoma membantu penyerbukan dan menghasilkan nektar. Trikoma berdasarkan ada tidaknya sekresi terbagi menjadi dua, yaitu trikoma berkelenjar dan trikoma tidak berkelenjar. Trikoma berkelenjar terbagi menjadi empat. Pertama, trikoma multiseluler. Yang kedua, trikoma squiform. Yang ketiga, rambut multiseluler. Dan yang keempat, rambut kasar. Yang kedua, trikoma berkelenjar. Berdasarkan bentuknya, trikoma berkelenjar terbagi menjadi 5. Yang pertama, trikoma uniseluler yang dapat dijumpai pada buah kapas dan ratu. Yang kedua, trikoma berbentuk jarum yang dapat dijumpai pada tangkai daun sukun. Yang ketiga, trikoma berbentuk bintang yang dapat dijumpai pada daun waru. Yang keempat, trikoma berbentuk sisik bercabang yang dapat dijumpai pada bagian bawah daun durian. Dan yang kelima, trikoma multiseluler. Baik, mari kita lakukan pengamatan pada trikoma yang terdapat pada belakang daun durian. Oke guys, untuk mengamati trikoma yang ada pada belakang daun durian, tentu saja kita siapkan daun duriannya dan alatnya silet, lalu wadah.
Untuk mengambil trikoma yang ada pada belakang daun durian, dapat kita kerik seperti ini sampai keluar bulu-bulu halusnya. Tapi ingat, saat pengerikan jangan sampai bagian yang hijau-hijau dari daun ikut. Dan ini adalah trikoma pada daun durian. Setelah itu kita taruh di wadah. Nah, setelah ini trikoma dapat diamati di bawah mikroskop. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Teknologi Hasil Pertanian A. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.